Makanan sebagai sumber energi dibutuhkan oleh kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan kondisi yang fit dan sehat. Sumber energi yang baik dan sehat bagi tubuh adalah makanan yang sehat dan diolah dengan teknik yang benar. Makanan yang tidak sehat akan berdampak langsung pada kesehatan tubuh manusia. Makanan yang dianggap sehat pun jika dikonsumsi secara berlebihan dan diolah dengan teknik yang salah juga memungkinkan muncul penyakit dan gangguan-gangguan lainnya pada tubuh manusia. Banyaknya anggapan terhadap makanan yang sehat, layak dikonsumsi, dan tidak baik dikonsumsi membuat munculnya mitos-mitos tentang makanan. Makanan dan kesehatan adalah dua hal yang sering dikaitkan dalam mitos-mitos yang beredar di tengah masyarakat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Mitos makanan pedas dan bisul. Makanan pedas dapat menyebabkan bisul? Faktanya, mitos ini salah. Pada orang-orang tertentu, makanan pedas dapat memperburuk gejala bisul mereka. Tetapi, makanan pedas tersebut bukan penyebab bisul. Infeksi bakteri atau penggunaan obat analgesik yang berlebihan seperti aspirin atau obat antibiotik merupakan penyebab bisul. Tipsnya yaitu, sangat dianjurkan untuk rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Apalagi kita sudah memegang sesuatu yang kotor. Jadi guys, makanan pedas tidak menyebabkan bisul, tetapi bila dikonsumsi terlalu banyak bisa memperburuk gejala bisul. Yang kedua yaitu mitos margarin dengan mentega. Margarin mengandung lebih sedikit lemak dibanding butter atau mentega. Faktanya guys, kesalahan ini bermula dari tim marketing yang mengiklankan produknya. Sebenarnya, 1 sendok teh mentega dan margarin memiliki kandungan lemak yang sama, yaitu sekitar 4 gram, dan kalori yaitu 35 kalori. Bedanya hanya pada lemak yang tidak sehat. Mentega mengandung lemak tersaturasi atau jenuh, penyebab utama meningkatnya kadar kolesterol. Margarin mengandung lemak trans yang tidak sehat dan bahkan sudah dilarang dari sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Eropa. Mitos ketiga ini banyak nih yang beredar di tengah masyarakat, yaitu mie instan. Mie instan berbahaya bagi kesehatan. Faktanya, selama ini bahan pengawet yang dipakai dalam mie instan telah diteliti dan dinyatakan aman oleh Badan POM. Bahkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, yaitu Food and Drug Administration (FDA), menggolongkan metilparaben dalam kategori General Recognized as Safe. Artinya, bahan kimia ini bisa dan aman untuk digunakan. Intinya, metilparaben dipakai untuk mencegah pembusukan dan kontaminasi dari jamur, sehingga produk tahan terhadap jamur dan mikroba dalam beberapa jangka waktu ke depan. Next video kita akan bahas tentang senyawa metilparaben ini. Nah, jadi sudah tahu kan fakta tentang mie instan? Meskipun belum ada penelitian yang membuktikan bahwa mie instan berbahaya, tapi sebaiknya jangan dikonsumsi secara berlebihan ya. Mitos selanjutnya yaitu telur dan kolesterol. Telur dapat meningkatkan kadar kolesterol? Faktanya, selama bertahun-tahun kesalahpahaman mengenai telur tetap bertahan. Padahal, bahan makanan ini rendah kalori, yaitu 75, kaya vitamin D, B12, dan asam folat, dan kaya protein. Memang benar kuning telur mengandung 220 mg kolesterol, mendekati rekomendasi harian untuk orang sehat sebesar 300 mg. Mungkin campuran lemak yang Anda makan dalam makanan lain lebih berbahaya daripada mengonsumsi telur, kecuali untuk orang yang alergi telur. Konsumsi 2 botol telur sehari tidak berpengaruh pada profil lemak seseorang, tetapi justru memperbaikinya. Kolesterol naik karena lemak jenuh, bukan karena lemak dari telur. Telur juga dapat mengurangi risiko terkena kanker payudara.
Studi menunjukkan wanita yang makan 6 butir telur tiap minggu berkurang risiko terkena kanker payudara sebesar 44%. Tips pintarnya, jika Anda tidak bermasalah dengan kolesterol, yaitu HDL di atas 40 mg per dl atau LDL di bawah 100, silakan menikmati telur setiap hari, seperti direbus atau omelet. Selain itu, jangan lupa cek dengan dokter berapa banyak telur yang sebenarnya boleh Anda konsumsi. Selanjutnya yaitu kangkung dan kantuk. Sayuran ini biasanya diolah menjadi tumisan, cah kangkung, atau terkadang dibuat lalapan mentah. Meskipun kangkung terkenal dapat membuat seseorang mengantuk, tetapi belum ada penelitian ilmiah yang bisa menjelaskan dengan pasti apakah kangkung memang benar-benar menyebabkan seseorang menjadi ngantuk. Seseorang menjadi mengantuk setelah mengonsumsi kangkung kemungkinan karena di dalam kangkung terdapat senyawa kimia sedatif atau zat yang bersifat menenangkan. Senyawa ini akan membuat pikiran seseorang menjadi lebih tenang dan rileks, sehingga menyebabkan orang mudah mengantuk. Namun, hal ini belum tentu berlaku untuk semua orang, karena setiap orang membutuhkan kadar sedatif yang berbeda-beda. Tipsnya, agar terhindar dari mengantuk akibat senyawa sedatif yang terkandung di dalam kangkung, hindari memakannya bila aktivitas Anda sedang padat dan butuh konsentrasi tinggi. Itulah beberapa fakta dan mitos tentang makanan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini.